Ini lu. Baik, selamat sore anak-anak. Selamat sore, Pak. Ya, bagaimana? Masih semangat? Semangat. Ya, sebelum memulai pelajaran, tolong satu orang silakan pimpin doa terlebih dahulu supaya hari ini bisa diberikan ridho oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Silakan, siapa yang mau pimpin doa terlebih dahulu? Saya, Pak. Baiklah, teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Abdul sudah pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Ya, Hadir, Pak, bagus. semua. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya yang Bapak sudah pernah berikan. Masih ingat pelajaran apa yang pernah Pak berikan? Ingat, Pak. Masih, Pak. Ingat. Apa itu, Dea? Mengenai APD, Pak, alat pelindung diri. Iya. Coba Padli, apa fungsinya alat pelindung diri, Padli? Oh, itu, Pak, untuk melindungi diri kita dari kecelakaan. Iya, bagus. Jadi ternyata masih ingat semua apa yang dipelajari pada materi sebelumnya. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang kebakaran. Jadi sebelumnya Bapak izin share screen dulu. Ya, agak error. Laptopnya panas dia. Ganti yang baru, Pak. Iya, nanti kalau lolos PPG Bapak ganti yang baru. Amin. Amin. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum kelihatan ya? Sudah kelihatan, Pak. Sudah ya, ya. Ya. Kayak masuknya itu sebentar kamu mesti lihat. Mana? Ya, hari ini kita akan belajar tentang kebakaran dan alat pemadam api ringan. Sudah pernah dengar alat pemadam api ringan? Pernah, Pak. Ya. Nah, ini tahap-tahap pembelajaran kita pada hari ini. Tadi pendahuluan kita sudah lewati. Sekarang ke fase perumusan masalah. Nah, di sini Bapak berikan ilustrasi. Saat Pak Adi sedang melakukan servis motornya di bengkel, mekanik melakukan servis sambil merokok dan tidak berapa lama tiba-tiba bengkel tersebut mengalami kebakaran. Nah, dari permasalahan kebakaran ini silakan anak-anakku semua untuk membuat sebuah identifikasi masalah, rumusan masalah berupa pertanyaan, misalnya kenapa bisa terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Silakan dibuat. Mungkin Bapak kasih waktu 5 menit untuk buat pertanyaannya. Silakan.
Ada yang mengalami kendala dalam membuat pertanyaan? Tidak, Ada Pak. Pak. Satu aja Ya, kan bagaimana? Pak pertanyaannya? Iya? Satu aja kan? Iya, setiap siswa buat satu aja. Oke. Ya, sudah jadi pertanyaannya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Iya, coba siapa yang pertama? Saya Pak. Iya, coba dia. Itu kan mekanik lagi servis motor Pak. Terus dia merokok, yaitu api. Tapi kan sepeda motor itu kan besi-besi gitu Pak. Kenapa bisa kebakaran Pak? Oh iya, bagus. Kenapa besi bisa kebakaran ya? Iya. Oke, yang lain? Fadli? Kalau saya pertanyaannya beda Pak. Apa penyebab Bagaimana? kebakaran di bengkel Pak Adi? Apa penyebabnya? Iya, Iya, bagus. apa penyebabnya? Masa gara-gara rokok aja bisa kebakar? Bagus. Kadang-kadang kita di rumah, bapak saya merokok, nggak ada kebakar itu. Iya. Kadang-kadang memang kita berpikir kok bisa ya di situ terjadi kebakaran, padahal di rumah banyak orang yang merokok nggak terjadi kebakaran. Iya, di Bagus rumah, ya? di rumah merokok bapak saya nggak pernah kebakar. Iya. Cuma mamaknya yang kebakaran jenggot, Pak ya. Iya, mama marah-marah Pak. Iya, rokok. Iya, Fadli bagus, pertanyaannya sangat kritis. Siapa lagi? Nur Asidin? Belum ada, Pak. Belum ada, ya. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Ya. Ya, Bagaimana Pak Adul? ya ini Pak Nyoman, kenapa di setiap bengkel yang saya lihat, bengkel resmi itu Pak, ada dibikin papan pengumuman dilarang merokok itu Pak, kenapa? Ya, kenapa ada papan pengumuman dilarang merokok? Bagus. Siapa lagi? Itu saja. Ada, Pak. Iya Pak. Ada. Apa penyebabnya sehingga terjadi kebakaran, Pak? Oh iya, apa penyebabnya sehingga terjadi kebakaran? Ya, ini sama ya pertanyaannya Nur Asidin dengan Fadli ya. Bagus. Ada yang lain? Sudah Pak. Udah ya. Kalau udah itu aja. Sekarang untuk menjawab pertanyaan ini, silakan anak-anakku sekalian, Bapak berikan sebentar link. Benarkah kenapa besi bisa kebakaran? Jadi apa betul hanya ada besi di dalam bengkel tersebut yang menyebabkan terjadi kebakaran? Nah, itu nyambung dia pertanyaannya antara pertanyaannya Dea sama pertanyaannya Fadli. Jadi bisa di situ dengan menjawab apa penyebab kebakaran, pertanyaannya Dea sudah bisa terapa, Dea? Bisa terjawab Pak. terjawab. Kemudian, kenapa di setiap bengkel ada papan pengumuman dilarang merokok? Nah, ini dia nanti terkait dengan rambu-rambu. Mungkin di pelajaran ini belum masuk ke sana. Mungkin itu hanya 3 saja. Ya, Bapak bantu sekarang untuk merumuskan masalahnya supaya bisa lebih lengkap.
sehingga tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Nah, ini apa penyebab kebakaran? Kata lainnya, apa unsur pendukung terjadinya kebakaran? Jadi, pertanyaan-pertanyaan tadi dirangkum sehingga timbul pertanyaan-pertanyaan yang Bapak buat ini. Jadi bagus. Dari Fadli dan Dea, bagus sekali. Tadi juga Abdul sudah bagus mempertanyakan masalah papan pengumumannya atau rambu-rambu yang ada di bengkel resmi. Nah, adakah alat yang digunakan pada mula terjadinya kebakaran? Kemudian, apakah setiap kebakaran sama cara penanganannya? Nah, bagaimana cara menggunakan alat tersebut untuk menangani terjadinya kebakaran? Namun, karena waktunya kita terbatas, sehingga kompetensi yang harus diselesaikan di sini, indikatornya hanya terbatas sampai 1 sampai 3 pertanyaan ini saja. Mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini. Baik, Bapak lanjut. Nah, silakan sekarang dari pertanyaan Bapak yang tadi, ya. Nah, dari pertanyaan Bapak yang ini, silakan anak-anakku sekalian buat pernyataan atau dugaan sementara jawaban dari masalah 1 sampai 3 ini. Ya, Bapak kasih waktu, silakan. Suara Bapak jelas ya? Jelas, Pak. Ya, silakan. Kalau ada kendala atau masalah, silakan ditanyakan. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Belum, Pak. Masih bingung, Pak. Ya, bingungnya gimana? Belum pernah belajar, Pak, ini. Oh gitu, bagus. Kalau masih bingung. Nah, kalau anak-anakku sekalian belum paham dengan pertanyaan-pertanyaan ini karena belum pernah belajar, di WhatsApp grup kelas kalian, Bapak sudah bagikan link untuk menjawab permasalahan yang timbul ini. Silakan buka link tersebut. Ada link YouTube dan juga ada link buku. Jadi silakan dibuka, silakan diskusikan dengan teman-teman kalian. Kira-kira di mana kendalanya? Karena di situ di link tersebut sepertinya sudah lengkap untuk menjawab 3 permasalahan ini.
Sudah pernah lihat linknya yang Bapak berikan? Dia sudah lihat linknya dia? Masih sementara buka, Pak. Iya. Fadli bagaimana? Sudah lihat linknya Fadli? Lagi buka nih Pak, jaringan saya di sini lelet dikit nih. Ini kendalanya kita pakai daring. Jadi di Indonesia ini tidak semua jaringannya bagus. Jadi ya memang seperti itu kendala kita di kampung. Baik, Abdul bagaimana? Ada masalah Abdul? Belum dapat kirimannya Pak. Kemarin kayaknya belum kelihatan saya nih yang mana yang dikirim Bapak nih. Iya, coba di scroll WA grupnya Abdul, di sana sudah ada Pak kirimkan 2 itu 2 3 atau sudah lumayan banyak Bapak kirimkan link-link itu. Oh, ya siap Pak, siap, Ya, siap. Ada Pak. Mohon maaf ada. Pak, Ya. tidak Nur diperhatikan ya. Hasidin bagaimana Nur Hasidin? Rusak saya punya HP, Pak. Waduh. Jadi bagaimana caranya? Sementara Pak, mau dibelikan yang baru. Oh iya. Ya silakan sebentar diskusikan saya sama temannya. Tanya Siap, Pak, temannya siap. bagaimana jawaban-jawaban dari permasalahan ini. Ini baru 4 orang ya yang sering saya sebut namanya. Siapa lagi temannya di dalam kelas ini yang saya lupa sebut-sebut namanya? Ada yang sering kelupaan saya lupa sebut namanya. Idham Pak. Idam, ya. Bapak minta maaf, Bapak lupa sekali sama Idam. Idam tinggal Idam saja ya? Nggak ada idamnya Pak. Tak kemana dia tadi? Bolos mungkin Pak? Waduh, ini yang jadi masalah ini. Ada masalah apa ini? Kenapa bisa bolos ini? Bannya Bayu. kempes sih Pak. Pak Bayu sakit, Oh, Pak. saya kira enggak suka sama pelajaran Bapak. Biasanya kan anak-anak kalau bolos enggak suka sama pelajaran gurunya atau marah sama gurunya. Ya, silakan. Siapa tahu nanti Ida masuk. Yang lain silakan kerjakan dulu. Ya Pak. Ya, Pak.
Langsung aja Pak Rizal. Keluar. Bagaimana? Sudah dilihat semuanya? Sudah Pak. Ya, Dea cepat sekali memang gerakannya ya. Iya Pak. Video dengan bukunya sudah dilihat ya. Iya Pak. Berarti sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul itu ya. Insya Allah Pak. Semoga. Ya, wah, ini yang saya suka ini. Apa yang diinstruksikan cepat dilaksanakan. Yang lain bagaimana? Masih belum, Pak. Ya, silakan dipelajari dulu. Nah, ini untuk Dea dan yang lain sambil membaca dan melihat apa yang link yang di YouTube, Bapak berikan LKPD-nya, silakan diisi masing-masing. Ya, laptopnya Bapak kurang semangat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini semangatnya masih luar biasa. Masih Pak. Jangan seperti laptop saya ini. Ya, itu sudah lembar kerjanya sudah saya kirim. Silakan diisi.
dari apa yang dibaca, kemudian apa yang dilihat dan didengar, silakan diisi lembar kerja peserta didiknya, LKPD-nya. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Ini laptopnya Bapak ini not responding melulu dia. Iya, saya kasih waktu lagi 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan dikerjakan dengan baik. Masih ada yang belum terima LKPD-nya? Udah diterima, Sudah, Pak. Pak. Oh iya, bagus. Tapi yang warna biru itu, nah, jenis-jenis APAR itu bingung, Pak. Apa mau diisi? Oh iya, silakan ditonton dulu videonya, kemudian dibaca juga itu bukunya. Nanti yang warna biru itu dia silakan dicentang jenis apa yang cocok dengan kelas kebakarannya. Masih tidak bisa, Padli? Iya, karena yang di atasnya itu jenis APAR, terus di atasnya kosong, Pak. Iya, Pak, bingung isinya karena tidak ada di situ tulisannya, cuma kosong aja, Pak. Jadi apa yang mau dicentang, tidak ada keterangannya, Pak. Nah, ini bagus pertanyaannya. Berarti sebenarnya sudah paham dengan LKPD-nya. Jadi jenis APAR di situ silakan anak-anakku sekalian cari ada berapa jenis APAR yang ada di lapangan. Kemudian tulis di bawahnya jenis APAR yang kosong itu. Kemudian di kelasnya, kelas kebakaran, tulis kelas-kelas kebakaran yang sudah dijelaskan di video. Lalu buat garis di situ di kolom antara persilangan antara kelas kebakaran dengan jenis APAR dicentang kalau memang dia efektif untuk memadamkan kebakaran kelas tersebut. Nah, bisa mungkin lihat di layar dulu. Sudah lihat di layar semua? Untuk mengisi LKPD-nya? Ya.
Jadi di nomor 1 ini yang di bawahnya kelas golongan kebakaran, silakan diisi di situ kelas-kelas kebakaran. Ya, kelas Kemudian, A. Tadi saya ketemu kelas B. Nah, yang ke sampingnya itu, Pak, apa isinya? nah, di sini silakan diisi jenis-jenis alat pemadam api ringannya. Itu ada di link YouTube, ada link YouTube yang kedua yang Bapak berikan itu ada untuk APAR. Kalau yang pertama kan link tentang kebakaran, itu yang kedua ada link tentang alat pemadam api ringannya. Jadi silakan cari jenis-jenisnya. Kemudian di sini di checklist apakah efektif jenis ini mematikan kelas golongan ini, kebakaran ini, apakah jenis APAR ini efektif untuk mematikan kelas golongan kebakaran ini. Jadi di checklist kalau memang empat-empatnya ini dia efektif untuk mematikan golongan atau kelas kebakaran golongan A misalnya, berarti dicentang semua empat-empatnya. Kalau cuma satu yang efektif, berarti satu saja yang dicentang. Bagaimana? Fadli belum paham? Coba buka dulu YouTube-nya nih, Pak. Ya, silakan dibuka dulu YouTube-nya, baru diisi. Idam sudah masuk kelas belum? Belum, Pak. Nanti coba tolong cari tahu ya yang rumahnya dekat sama Idam. Apa betul dia motornya kempes bannya atau ada permasalahan lain ya? Siapa yang dekat rumahnya dengan Idam? Pak Padli, Pak. Oh iya. Minta tolong Fadlian nanti tanya sama orang tuanya. Hari ini Idam tidak masuk. Apa masalahnya sehingga tidak masuk? Apa betul motornya rusak atau ada masalah lain? Ya, Pak, nanti saya ke rumahnya. Ya, terima kasih Fadli. Ya.
Bagaimana Dea, sudah? Masih sementara, Pak. Ya, silakan dikerja. Waktunya sisa 4 menit lagi. Udah selesai, Pak. Udah ya, bagus. Yang lain? Angka, Pak, kalau udah selesai. Ya, silakan diskusi sama temannya kalau sudah selesai mengenai jawaban yang kalian pilih. Apakah temannya sama atau berbeda persepsinya mengenai jawaban yang kalian telah tentukan. Ya, yang lain bagaimana? Sudah? Abdul, sudah selesai Abdul? Belum, Pak. Sementara Ya, masalahnya di mana Abdul?
Masih mencari dan menulis jawabannya, Bapak. Ya, silakan ditulis jawabannya ya. Iya, Pak. Mencari jangan yang aneh-aneh, sudah ada link saya berikan itu. Oh iya, Pak. Ya, Ini komputer saya juga lelet ini, Pak. jangan sampai nanti linknya pindah jalur. Iya, Pak. Nur Hasidin, mana Nur Hasidin? Ada suaranya ini? Belum, Pak. Ya. Masalahnya di mana Nur Hasidin? Tidak ada data ini, Pak. Ya. Nanti minta sama orang tuanya untuk beli data. Iya, Pak. Sekarang tidak bisa sekolah kalau tidak punya data. Jangan sampai datanya habis dipakai main game ini Nur Hasidin. Iya Pak, hobi main game itu Pak, Pak Wah, Nurnya. ini yang bahaya ini. Sekarang itu harus dibatasi main game. Iya, Pak. Kalau Dea ini kayaknya bukan main game ini hobinya ini. Habis datanya ini dia suka nonton drakor ini. Hehe, Bapak kok tahu? Ya karena saya lihat cewek-cewek memang begitu. Kerjanya nonton drakor. Cowoknya ganteng-ganteng, Pak. Iya. Nggak kayak di Indonesia ya, nggak ada rambutnya. Iya, Pak. Idam belum masuk Idam, masih bolos. Belum, Pak. Ya, coba anak-anakku sekalian. Waktu sudah lagi 1 menit. Jadi dari LKPD tadi itu tidak bisa menjawab semua masalah yang timbul di awal kegiatan ini. Jadi LKPD itu khusus untuk menjawab apakah setiap kebakaran sama cara penanganannya. Jadi kalau yang sudah bisa menjawab itu secara otomatis sudah bisa menyimpulkan apa jawaban dari persoalan yang nomor 3. Jadi nomor 1, nomor 2 itu kalian bisa lihat di buku literaturnya atau di link YouTube-nya.
Jadi jangan sampai terpaku pada LKPD, tapi poin 1 dan poin 2-nya kalian abaikan. Dea sudah Iya, Pak. bisa menyimpulkan. LKPD-nya sudah isi, Pak. Iya, LKPD-nya sudah diisi, bagus. Berarti sudah bisa menyimpulkan untuk yang poin 3 di rumusan masalah. Fadli juga sudah selesai LKPD-nya kan? Udah, Pak. Ya, berarti sudah 2 orang. Sisa lagi. Tinggal Abdul sama Nur Hasidin. Saya sudah, Pak. Sudah? Oke, bagus. Nur Hasidin mungkin juga sudah ya? Oke, kalau sudah kita lanjut. Mungkin dari Dea dulu bisa menyimpulkan apa unsur pendukung terjadinya kebakaran dari buku ataupun video yang sudah ditonton. Coba Dea, silakan biar didengar sama teman-temannya apa kesimpulan yang dia dapat. Ada api, Pak. Ya, ada api. Lalu Harus ada udara juga, baru ini. Kalau nggak ada udara, nggak bisa juga, Pak. api, kemudian Terus juga harus udara. ada yang terbakar, Pak. Apa lagi satu Dea? Harus ada yang terbakar, Pak. Harus ada yang Bendanya. terbakar. Ya. Harus Iya. ada benda yang terbakar. Kalau salah satunya tidak ada, walaupun ada api, ada bendanya, tapi kok nggak ada udara, nggak bisa juga, Pak. Iya. Oke, bagus. Ada lagi? Coba Ada, Fadli. Pak. Sama, Pak, dengan yang punya dia. 3 Sama. itu. Tadi nonton di video, ada. Iya. Ada lagi satu? Siapa lagi? Ada, Pak. Abdul? Unsur pendukung terjadinya kebakaran, Pak. Harus ada panas. Oh iya, apa itu? Panas, Pak. Ya, terus Ada bahan bakar. bahan bakar, Dan udah, Pak. udara. Oksigen. Ini bahan bakar, yang dimaksud bahan bakar ini apa ini Nur Hasin? Jelas yang mudah terbakar, Pak. Oh iya, berarti bukan bahan bakar untuk bensin atau solar saja ya, tapi bahan Iya, yang Pak. mudah Terbakar. terbakar. Ya, bagus Nur Hasidin. Ada lagi? Abdul? Sama, Pak. Harus ada bahan bakar, harus ada udaranya, harus ada apa satu, Pak? Lupa saya, Pak, satu. Oh ya, harus ada panasnya. Panas ya, Pak. Ya, oke, bagus. Berarti semua sudah membaca literatur. Nah, kemudian untuk poin 2, silakan siapa yang pertama dulu jawab? Dari hasil kajian literatur maupun videonya, mungkin sudah bisa jawab. Adakah alat yang dapat digunakan pada mula terjadinya kebakaran? Coba dimulai dari Abdul dulu. Abdul? Oh, lupa mengaktifkan mikrofonnya, Pak. Oh iya. Mencari alat yang mencari alat pemadam yang sesuai dengan jenis kebakarannya, Pak, yang mudah didapat. Mencari alat pemadam yang sesuai dengan yang mudah didapat. Ya, Pak. Ya, bagus ya. Walaupun kurang tepat ya, tapi sudah bagus berusaha menjawab. Ada yang lain? Nur Hasidin?
Memadamkan api dengan pasir, Pak. Memadamkan Api Api. dengan pasir. dengan pasir. Ya, ada lagi? Pakai air, Pak. Pakai air. Bagus. Ada lagi? Pakai handuk basah, Pak. Pakai handuk basah. Bagus. Ada lagi? Pakai alat pemadam, Pak. Pakai Pemadam alat ringan. pakai alat pemadam ringan. Ya. Sudah bagus semua jawabannya. Sudah tepat. Berarti sudah sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugasnya membaca literatur. Bagaimana yang lain? Sepakat dengan alat yang digunakan untuk pada awal terjadinya kebakaran? Dengan pasir, air, handuk basah, dengan alat pemadam api ringan. Sudah sepakat semuanya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Kemudian, nah ini terkait dengan LKPD. Kalau sudah mengerjakannya, pasti semua bisa menjawabnya. Apakah setiap kebakaran sama cara penanganannya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya, coba jelaskan, Dea. Kenapa bisa tidak sama cara penanganannya? Ternyata ada golongan-golongannya, Pak. Ada kelas-kelasnya, Pak. Kebakaran itu, Pak. Iya, coba Kalau jelaskan biar yang teman-temannya bisa juga ikut. kalau yang kelas A itu seperti kayak kertas, plastik, kayu, atau karet itu bisa dipadamkan pakai air, pakai apa namanya, alat pemadam ringan yang busa itu, Pak, foam. Kemudian bisa pakai apa apa itu, Pak, kimia ringan itu loh, kimia kering, Pak, dry chemical powder itu loh, Pak. Ya, dry chemical. Kalau yang kelas B itu kayak bensin, solar, oli, alkohol, cat, terus apa lagi ya? Nah, itu bisa pakai foam, bisa pakai CO2, bisa terus apar yang dry chemical powder, Pak, yang kimia kering juga bisa. Ya, Terus kalau bagus, yang bagus. kelas C itu seperti apa namanya, penyebab kebakarannya itu yang listrik bertegangan tinggi. Nah, itu bisa dipadamkan pakai karbon dioksida atau CO2 sama dry chemical powder, Pak. Kalau yang kelas D-nya, Pak, yang masih ini, Pak, apa namanya? Karena itu yang saya tadi tidak bisa membuka link yang Bapak bagi, Pak, maaf. Jadi tadi cari link, coba cari yang lain, Pak. Nah, yang kelas D ini yang belum ketemu, Pak. Itu jenis apar yang digunakan yang bagus yang mana, yang tepat yang mana, Pak? Ya, bagus pemaparannya dari Dea. Mungkin ada yang dari Fadli yang bisa menambahkan? Ya, itu aja, Pak. Cukup, Pak. Untuk kelas D-nya bagaimana, Fadli? Sudah bisa dapat? Kalau untuk yang kelas B-nya yang saya dapat tadi yang bensin minyak spiritus itu, Pak, sama aftur sama solar. Nah, terus cara penanganannya pakai kayak sabun itu. Kelas D. apa itu? Yang kelas B, Pak. Yang D, kelas Pak, domba, yang nggak Fadli, ketemu. kelas domba. Oh, yang D ya. Kalau yang D itu yang karena logam sama magnesium. Ya, itu cara penanganannya bagaimana? Itu tadi saya temukan dengan cara itu. Ada disiram dengan berbasis sodium, lemak sama pasir, Pak. Ya, bagus. Yang lain bagaimana? Sudah paham? Itu yang D itu termasuk yang bom ya, Pak ya? Ya, saya belum sampai ke sana juga kajian literatur saya, Nak, tapi yang saya pahami yang D itu adalah logam yang terbakar. Logam yang terbakar seperti magnesium,
Tapi saya belum paham apakah itu dia termasuk ke dalam bom atau bukan. Gitu Pak ya. Iya, iya. Nanti kita sama-sama cari di literatur. Sekarang kan HP itu sudah canggih, jadi supaya tidak HP-nya saya yang smart, jadi kita juga harus smart. Jadi ketika ada sesuatu kendala, mungkin bisa cari di googling di internet. Tapi cari yang betul-betul dipercaya, karena banyak sekarang yang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab membuat artikel sehingga terkadang kita terkecoh juga dengan hoax. Oke, yang lain bagaimana? Nur Hasidin, Abdul? Sudah, Pak. Oke. Jadi sebelum saya akhiri kegiatan hari ini, saya dari apa yang kalian paparkan, apa yang telah kalian simpulkan, Bapak akan membuat sebuah rangkuman kesimpulan dari yang telah kalian jelaskan tadi, yaitu yang pertama, unsur pendukung terjadinya kebakaran. Panas, kemudian ada oksigen, kemudian ada bahan yang mudah terbakar. Nah, ini dia tidak akan mengalami yang namanya kebakaran jika ketiganya ini dia tidak mengalami yang namanya reaksi kimia. Sehingga ketika ketiganya ini mengalami reaksi kimia, barulah nanti terjadinya kebakaran. Jika tidak, dia hanya dalam bentuk pijar saja. Kemudian alat yang digunakan untuk memadamkan awal mula terjadinya kebakaran, salah satunya itu namanya alat pemadam api ringan. Bisa juga dengan pasir, kalau memang itu dia dari minyak biasanya kompor, bisa dengan pasir. Kemudian pakai air. Nah, kalau pakai air ini harus hati-hati, jangan sampai ada konsleting listrik, kita tersetrum, atau dia dari minyak, kalau menggunakan air juga nanti bisa malah membesar apinya, karena minyak itu dia tingkat lebih ringan dibanding air, sehingga dia berada di atas air, sehingga ketika kita siram nanti justru apinya kemana-mana. Tadi sudah dijelaskan di dalam LKPD itu apa yang cocok yang digunakan. Kemudian gelas golongan atau golongan kebakaran seperti yang dijelaskan oleh Dea sama Fadli dan teman-teman yang lain, itu ada kelas A, kelas B. Kelas A itu yang dari bahan-bahan padat yang mudah terbakar seperti kayu, kain. Kemudian kelas B dia dari bahan cair yang terbakar seperti minyak, solar, bensin. Kemudian kelas C ini ya dari listrik yang bertegangan tinggi, yaitu berasal dari kebakaran berasal dari konsleting listrik. Selanjutnya kelas D itu dia berasal dari logam-logam yang mudah terbakar seperti magnesium dan teman-temannya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan materi pada hari ini. Kalian juga sudah aktif menyimpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin karena waktu terbatas, jadi tugas yang harusnya hari ini saya berikan, nanti saya kirim di WA grup saja. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Baiklah. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, silakan salah satu pimpin temannya untuk berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat ke depannya. Silakan. Siapa yang mau pimpin temannya untuk berdoa? Ya, saya Pak. Ya, silakan Fadli. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita
Sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Guru memberi manfaat untuk kita ke depannya. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Silakan istirahat. Kalau yang mau makan silakan makan. Kalau yang mau istirahat di luar saja silakan istirahat. Pelajaran hari ini Bapak akhiri.